Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas ceramah Bapak Kiai Haji Said Aqil Siraj, di mana Pak Said ini menceritakan bahwa dirinya diberi kabar oleh BNPT, bahwasannya BNPT sudah mengantongi data bahwa ada 198 pesantren di Indonesia yang sudah terpapar radikalisme. Tapi bagi Said Aqil Siraj itu kurang. Ada yang belum dimasukkan. Dan salah satu nama yang disebut oleh Said Aqil Siraj itu sangat mencengangkan kaum muslimin. Kita simak videonya. Anak-anak kita mari kita jaga, kita bimbing, kita didik dengan yang benar. Dipesantrenkan, cari pesantren yang benar. Pesantren pun sekarang pesantren yang sudah terpapar radikal, kata Pak Jenderal Boy Rafli BNPT, 198 pesantren. Terus saya telepon, Pak, kurang bu, luwi. Ternyata saya baca Az-Zaitun belum masuk. Yayasan Ali Abi Tholib Surabaya Ampel belum masuk. Pak Boy, kurang masih kurang. Jadi menurut data BNPT, Komjen Boy Rafli, pidato atau pemaparan di DPR, pesantren radikal ada 198. Menurut saya lebih dari itu. Hati-hati nggih, pesantren anak hati-hati ya. Sing jelas-jelas beres, jelas-jelas lah pesantren anak sing jelas bebas, kempeh, babakan, buntet, gedongan, lamun rada ngetan ya Tegarejo, Lasem, Lirboyo, sing jelas-jelas lah. Jelas-jelas aja lulu pesan sing aneh-aneh, sing anyar-anyaran lah. Sing jelas-jelas pun gimana manfaat nggih. Arjawinangun, mangga wis jelas-jelas warisannya ulama-ulama kibar, izam, aulia, ulama-ulama besar, Kiai Syatori, Kiai Abbas, Kiai Amin Babakan Cuaringin. Yayasan Ali bin Abi Tholib yang ada di Semampir, Surabaya disebut sebagai yayasan radikal kaum muslimin. Yayasan Ali bin Abi Tholib yang dimaksud Said Aqil Siraj ini kan universitas, sekolah tinggi agama Islam Ali bin Abi Tholib yang ada di Jalan Sidotopo, Semampir, Surabaya, dekat dengan makam Sunan Ampel, Surabaya. Kok bisa disebut radikal? Itu dilihat dari mananya, Pak? Apa ukuran untuk mengatakan sekolah tinggi agama Islam Ali bin Abi Tholib Surabaya itu radikal? Orang kegiatan mereka jelas, dakwah mereka jelas, menyebarkan sunnah, mengajak kepada ketaatan, memberantas kesyirikan, kebid'ahan, memberantas khurafat, memberantas kemaksiatan. Dakwah mereka tidak mengajak untuk fanatik golongan, tidak fanatik tokoh, tidak fanatik ormas. Dakwah mereka ini menyeru kepada kebenaran Al-Quran dan Sunnah, bukan seperti kelompokmu, Pak Said. Ya, kalau nggak NU neraka, kalau nggak NU salah semua. Ini karena Anda terang-terangan, kelompok Anda terang-terangan menyebut seperti itu. Peran agama harus kita pegang. Imam masjid, khotib-khotib, KUA, Pak Menteri Agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua. Kalau dipegang selain NU, salah semua. Kalau dipegang selain NU, salah semua. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama. Ora NU neraka. Ora NU neraka. Ora NU neraka. Nggih, Pak. Soal ana wong sing ora NU kok mlebu swarga ditulung karo wong NU gampang. Justru yang seperti itu yang radikal. Jadi Anda ini maling teriak maling. Kelompok Anda yang radikal tapi menuduh orang lain yang radikal. Ya coba buktikan. Yang pernah mempersekusi orang yang tidak sefaham, kelompok siapa? Yang pernah menyerang pondok pesantren siapa? Yang pernah menolak kajian, kelompok siapa? Berkaca, Pak. Mengingat begitu besarnya gelombang penolakan dari masyarakat, khususnya warga Nahdien yang merasa tersakiti oleh beberapa narasi Ustadz Farid Basalamah dalam beberapa ceramahnya,
yang banyak beredar di media sosial, yang intoleran terhadap khilafiyah dan mudah memvonis bid'ah terhadap amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3. Demi untuk menghindari terjadinya benturan massa antara masa pendukung dengan masa yang kontra terhadap Ustadz Khalid Basalamah. Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib tidak pernah mendemo kelompok lain yang tidak sepaham. Justru Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib yang pernah didemo. Bisa dilihat beritanya. Kok malah Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib yang disebut radikal? Radikal dari mananya? Apa yang bisa dijadikan bukti kalau yayasan tersebut radikal? Ya, alumni mereka sudah banyak tersebar di Indonesia. Mereka berdakwah terbuka di masjid-masjid. Dakwah mereka terbuka untuk umum. Ada sesi dialog tanya jawab ilmiahnya. Kok bisa disebut radikal? Orang-orang yang ada di stai Ali bin Abi Thalib tidak pernah mempersekusi orang-orang yang tidak sepaham. Tidak pernah melakukan tindakan teror. Kok bisa disebut radikal? Apa mungkin kelompok Pak Said Akil ini yang selama ini merasa terganggu kepentingannya karena keberadaan stai Ali bin Abi Thalib? Merasa takut karena melihat perkembangan stai Ali bin Abi Thalib yang luar biasa. Membangun fasilitas terus, mahasiswa bertambah terus juga. Apalagi alumni dari stai Ali itu banyak sudah tersebar di Indonesia. Mereka sudah berdakwah, mencerdaskan umat. Terus Anda mau memfitnah supaya masyarakat menjauhi stai Ali bin Abi Thalib. Masyarakat sudah cerdas sekarang, Pak. Kegiatan-kegiatan di stai Ali bin Abi Thalib itu bisa diakses oleh siapapun. Ada Radio Al-Iman, ada Al-Iman TV. Dosen-dosen di sana mengisi kajian di mana-mana. Sekarang nggak bisa lagi main fitnah-fitnah. Orang yang tidak tahu faktanya sekarang bisa langsung mencari fakta. Bisa langsung tabayun. Dan alhamdulillah sampai saat ini stai Ali masih berdiri dan tambah maju. Dan semoga dengan majunya stai Ali bin Abi Thalib Surabaya bisa menjadi sebab tersebarnya dakwah Islam yang hak. Kemudian bisa memberantas segala bentuk pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menegakkan sunnah itu dulu dilemparin batu, dulu diusir. Jadi kalau cuma dikatain Wahabi, ya sabarlah. Ada yang kalah Wahabi. Apaan Wahabi? Wallahu a'lam. Tapi kayaknya Wahabi. Apa Wahabi? Wallahu a'lam. Subhanallah. Celaan radikal. Arti, Ana pun merasakan hal itu. Ana pulang dari pesantren, Ana ceritakan. Beberapa kali Ana pulang dari pesantren, kita tuh ada satu ustadz jemaah, Masya Allah. Ustadz itu guru bahasa Indonesia. Dia punya jenggot mungkin cuma 9. Kita tuh santri, kalau ngelihat ustadz ini, ustadz jenggot naga nih. Nah, supaya dia guru bahasa Indonesia. Tapi Masya Allah sabarnya dia ngajarin kita ya. Sampai suatu saat anak pulang berjenggot. Orang tua anak takut. Ini pulang pesantren. Dia lihat, Syafiq, sini katanya. Syafiq ikut aliran apa kata dia? Ikut aliran apa? Orang tua yang astagfirullah ya. Karena takut, orang tua takut. Padahal anak pakai jenggot itu tahun 95. Kelas 3 SMA. Waktu itu. Kelas 3 SMA pakai jenggot. Ya itulah, didudukkan di sidang sama orang tua. Karena mereka takut ikut aliran macam-macam. Jadi kalau anti mungkin pakai jilbab panjang, belajar sunnah, dituduh macam-macam, sabar. Terus apa yang harus kita lakukan? Sampaikan kepada mereka, aku sedang belajar Islam. Aku sedang belajar. Aku selama ini nggak tahu sama agamaku. Aku ini Islam keturunan. Sedangkan aku baca katanya dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Aku sedang belajar. Kalau mungkin ada yang salah dari aku, tolong dikasih tahu. Jadi merendah sama mereka nih jemaah.
Kalau dikatakan ahlus sunnah jamaah, aku juga ingin jadi ahlus sunnah jamaah. Aku juga ingin menjadi yang mengamalkan sunnah dan jauh dari bid'ah. Maka itu mungkin bahasa yang kita sampaikan kepada mereka. Dan jangan sok. Kita kadang-kadang kalau baru belajar tuh gampang menvonis orang. Orang yang gak sama kayak sama kita, ya kita katakan ini kayaknya yang jadi koreknya api neraka. Tahu dari mana antum koreknya api neraka? Jangan. Artinya perlahan-lahan.